Halo sahabat privat, ketemu lagi dengan kakak di Ayo Privat. Nah, pada video kali ini kakak akan membahas materi mengenai pembahasan soal UTBK Fisika Saintek tahun 2021 bagian kedua. Oke, kita lanjut aja ya ke soal nomor 6. Muatan titik A berada di X sama dengan 0 cm dan muatan titik B berada di X sama dengan 60 cm. Sebuah muatan titik C diletakkan di titik X sama dengan 12 cm. Jika muatan titik A adalah 1 newcoulomb dan gaya listrik yang dialami muatan C sama dengan 0, muatan titik B adalah titik newcoulomb. Nah, opsinya yang ada di layar ini ya. Nah, untuk mengerjakan soal ini ada baiknya kita menggambar dulu nih ilustrasi soalnya, kurang lebih seperti ini ya. Di sini ada muatan A, dia berjarak 0 cm, muatan B berjarak 60 cm ya dari titik koordinatnya ya. Dan muatan C berada 12 cm dari titik A. Nah, di sini kita tahu nih, ternyata muatan gaya yang dialami oleh muatan C itu adalah 0 gitu ya. Dan kita ditanya nih, kira-kira muatan B-nya berapa? Nah, di sini kita tahu ya, ketika muatan C sama dengan 0, berarti gaya yang dialami C itu sama dengan 0, maka kita dapat simpulkan nih kalau gaya FAC sama dengan FBC ya. Kenapa? Karena si A narik C, B narik C. Ketika kedua muatan sama-sama saling tarik-menarik dan kekuatannya sama, maka di situ gayanya akan 0. Nah, di sini kita tinggal masukin aja persamaannya. K, QA, QC per RAC pangkat 2 sama dengan K, QB kali QC per RBC pangkat 2. Di sini kita cukup cari aja nih yang sama ya. Kalau ada yang sama bisa kita coret ya. Di sini ada K, ada QC, ada QC. Berarti nanti tinggal menghasilkan persamaan ini. QA per RAC pangkat 2 sama dengan QB per RBC pangkat 2. Nanti dari sini tinggal input aja angkanya ya. QA-nya itu adalah 1, RAC-nya itu adalah 12 pangkat 2, dan QB-nya itu enggak yang ditanya per RBC pangkat 2-nya adalah 48 cm. 48 cm dari mana? Nah, kita patokannya dari B ke C ya. 60 kurang 12 sama dengan 48. Nah, dari sini nanti kita bisa sederhanakan nih. Ini 12 sama 48 boleh dicoret ya. Tapi pangkatnya jangan. Jadi 12 sama 48 itu sama aja 1 sama 4. Nanti dari sini tinggal kali silang aja. 4 pangkat 2 itu 1 kali QB. Berarti nanti QB-nya sama dengan 16 newcoulomb. Nah, sampai sini masih mudah kan? Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Dinding sebuah rumah terdiri dari dua lapisan. Lapisan A dengan ketebalan LA dan konduktivitas KA berada pada sisi luar rumah ya. Lapisan B dengan ketebalan LB dan konduktivitas termal KB sama dengan 0,5 KA berada di sisi dalam rumah. Jika temperatur udara dalam adalah TD, temperatur udara luar TL yaitu 1,25 TD dan temperatur bidang batas kedua lapisan adalah 1,2 TD. Maka LB dikurangin LA sama dengan titik-titik ya, opsinya kurang lebih seperti ini. Nah, inti dari pertanyaan itu adalah nanti ketebalan dinding bagian luar sama ketebalan dinding bagian dalam berapa gitu ya. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini nanti dia tuh lari ke arah konduksi ya, perpindahan panas melalui konduksi. Nah, di sini untuk mempermudah memahaminya gambarnya seperti ini ya. Ini ada tembok bagian luar, ini ada tembok bagian dalam. Logikanya bagian luar lebih panas daripada yang di dalam ya. Dan suhu seimbangnya itu atau TC adalah 1,2 TD. Nah, di sini kita bisa menggunakan persamaan ini ya, persamaan konduksi ya, di mana KA dikali A kali delta TL per LA sama dengan KB kali A kali delta TD per LB ya. Di sini bagian luar ya, ini konduktivitas bagian luar dan ini konduktivitas bagian dalam gitu ya. Nah, di sini nanti kita tinggal coret-coret dulu nih yang sama kira-kira yang mana. Nah, di sini A-nya bisa kita coret ya, karena dindingnya ini nggak ada keterangan berlebih. Biasanya kalau dinding itu pasti ukurannya sama besar. Dan di soal ini nggak ada keterangan kalau dindingnya mempunyai ukuran yang berbeda.
Maka kita asumsikan kalau A-nya itu sama dan bisa dicoret. Nah, dari sini nanti kita tinggal input aja nih angka-angka yang telah kita ketahui ya. KA-nya itu adalah KA, delta TL-nya itu adalah selisih ya, selisih luar, suhu luar dikurangin suhu tengah-tengahnya per LA. Dan KB adalah 0,5 KA dikurangin selisih suhunya, panas kurang dinginnya, yaitu 1,2 TD per TD. Nah, delta T di sini yang penting adalah panas kurang suhunya rendah gitu ya. Kalau di luar itu kan yang panas itu adalah TL min TC. Kalau di dalam yang panas itu adalah TC nanti dikurangi suhu dalamnya yaitu TD. Nah, di sini nanti kita tinggal coret aja nih angka-angka yang bisa kita coret ya. KA-nya bisa kita coret, KA-nya bisa kita coret. 1,25 TD dikurangi 1,2 TD itu adalah 0,05 TD. Dan 1,2 TD dikurangi 1 TD adalah 0,2 TD. Nanti ini guys sebenarnya bisa saling sederhanakan ya. Jadi nanti didapatkan 5 per LA sama dengan 10 per LB. Nanti TD-nya bisa dicoret dan 0,05 sama ininya hasil perkalian ini juga bisa dicoret. Nah, dari sini nanti tinggal kali silang aja. 5 LB sama dengan 10 LA. Dan di sini nanti LA-nya saya ubah menjadi 0,5 LB. Kenapa? Karena nanti jawabannya itu dalam bentuk LB. Nah, dari sini nanti akan kita dapatkan nih kalau LB dikurangin LA sama aja kayak LB dikurangin 0,5 LB, yaitu 0,5 LB. Nah, sampai sini masih mudah kan? Oke, nanti kita lanjut lagi ya ke soal nomor 8. Sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Jika X dalam tabel di samping menunjukkan posisi benda, kecepatan benda tersebut adalah titik-titik meter per second. Nah, soalnya kurang lebih seperti ini ya tabelnya. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, sebenarnya soalnya tuh termasuk gampang ya. Di sini kita tahu nih, awal-awal bendanya itu berada pada posisi 1 meter. Dan 1 detik kemudian, benda itu bergerak menempuh jarak 2,5 meter, patokan dari titik 1 ya, dari titik 0,0 ya. Jadi awal-awalnya dia berada di posisi 1 meter dari titik 0, terus di posisi kedua dia berada pada jarak 2,5 dari titik 0,0. Dan di detik kedua dia tuh menempuh jarak 4 meter. Nah, di sini kalau misalnya kita peka, kita tahu nih dari sini ke sini tuh jaraknya 1,5 meter, 1,5 meter, 1,5 meter ya. Dan ini ditempuh dalam waktu yang konstan, dalam waktu selisihnya 1 detik. Jadi dari sini kita bisa simpulkan dalam 1 detik menempuh jarak 1,5 meter. Karena dia itu konstan, karena dalam 1 detik jarak yang ditempuhnya sama, berarti dia GLB. Kalau GLB berarti kita pakai persamaan yang ini. V sama dengan S per T. Ya. V sama dengan S per T, nanti kita tinggal ambil aja. S-nya itu adalah 1,5 meter dan waktu ditempuh itu adalah 1 detik. Maka akan didapatkan kalau kecepatannya itu adalah 1,5 meter per second. Nah, soalnya mudah kan? Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 9. Dua balok bermasa M1 yaitu 1 kg dan M2 sama dengan 2 kg. Saling terhubung dengan flutas tali yang bergerak tanpa slip melalui sebuah katrol dengan momen inersia 0,01 kg meter pangkat 2. Jika balok bergerak dengan percepatan linier yaitu 2,5 meter per second kuadrat dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, jari-jari katrol adalah titik-titik sentimeter. Nah, di sini soalnya agak sedikit unik ya. Biasanya kalau di SMA itu jari-jari kita abaikan, tapi di soal ini di soal dinamika rotasi kita disuruh cari jari-jari katrolnya berapa. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kakak berusaha untuk membuat gambar dulu ya, supaya kita bisa membayangkan, mengilustrasikan dari soalnya. Di sini kita tahu nih, karena ini adalah momen dinamika rotasi ya, tipe-tipe dinamika rotasi, T1 sama T2 itu nggak sama, beda dengan hukum Newton ya. Jadi nanti kita harus cari tahu nih tegangan talinya berapa, tegangan tali pertamanya berapa, tegangan tali keduanya berapa, untuk menentukan jari-jari katrolnya. Nah, sekarang kita mulai dari sistem yang pertama ya. Sistem pertama itu adalah sigma F sama dengan M1 dikali A ya. Kakak ambil dari T1 dulu. Nah, di sini
Kalian tahu ya kenapa arahnya gambar begini ya? Karena W2-nya lebih berat, maka pasti bendanya lebih condong ke W2. Oke, kita lanjut lagi ke sistem yang pertama. Di sistem pertama ini, di hukum Newton pertama, W1 ini bergerak ke atas karena dipengaruhi oleh tali dan dia mengalami gaya ke bawah oleh gaya berat. Nanti kita bisa pakai persamaan ini ya. T1 dikurangi W1 sama dengan M1 dikali A. Ya, ingat kenapa T1 kurang W1? Karena si benda ini ditarik oleh T1 dan dihambat oleh gaya berat. Ya, jadi nanti kita dapatkan nih kalau T1-nya itu tinggal input ya. T1 kurang 10 sama dengan 1 dikali 2,5. Berarti T1-nya sama dengan 12,5 Newton. Dapat ya T1-nya. Lalu nanti kita cari nih dengan menggunakan sistem kedua untuk mencari nilai T2-nya. Sigma F sama dengan M2 dikali A. Ingat, di balok kedua, benda itu kan condong ke bawah, dipengaruhi oleh gaya berat, tapi dihambat oleh si talinya. Maka nanti kita bisa asumsikan persamaannya itu adalah W2 dikurangi T2 sama dengan M2 dikali A. Ya. Nah, nanti kita input nih angkanya. W2-nya itu adalah 2 ya, 2 kali 10 dari gravitasinya. 20 kurangin T2 sama dengan 2 kali 2,5. Berarti nanti kita akan dapatkan kalau T2-nya itu sama dengan 15 Newton. Ya. Ini adalah sistem yang ada pada hukum Newton. Tapi ingat, ini adalah dinamika rotasi. Berarti nanti katrolnya itu akan berputar. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke sistem ketiga. Ini sistem yang cukup penting ya. Di sini kan kita ngomongin tentang dinamika rotasi ya. Berarti kita menentukan kira-kira sistem apa aja sih yang menyebabkan katrol ini berputar. Katrol ini berputar karena ada momen gaya ya. Momen gaya itu dipengaruhi oleh gaya dan jari-jarinya. Gaya yang menyebabkan dia berputar adalah T2 dan dihambat oleh T1. Berarti nanti kita tulis dulu nih persamaan dari sigma torsinya. Sigma torsi sama dengan torsi 2 dikurangi torsi 1 sama dengan I dikali A per R ya. Ini adalah penjabaran dari percepatan sudutnya. Nah, dari sini kita tahu ya kalau torsi itu kan gaya dikali sama jari-jarinya. Torsi 2 berarti dipengaruhi oleh T2 dikali jari-jarinya. Torsi 1 berarti T1 dikali sama R-nya. Berarti nanti tinggal input aja persamaannya. T2 dikali R dikurangin T1 dikali R sama dengan 0,01 dikali 2,5 per R. Ingat ini inersianya udah dikasih tahu ya sama soalnya. Nanti dari sini kita bisa faktorin ya supaya lebih mudah. T2 kurang T1 buka tutup kurung dikali R ya sama dengan 0,01 dikali 2,5 per R ya. Nah dari sini nanti tinggal kita bisa tulis seperti ini ya. T2 dikurangi T1 itu kan 15 dikurangi 12,5 yaitu 2,5 R sama dengan 0,01 dikali 2,5 per R. Nanti dari sini bisa dikali silang. R kuadrat sama dengan 0,01 aja karena 2,5 di sini sama yang di sini bisa dicoret. Berarti R pangkat 2 sama dengan 0,1 dan R-nya itu sama dengan 0,1 meter atau kalau diubah ke sentimeter adalah 10 cm. Sampai sini masih mudah kan? Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 10. Sebuah bola pejal tenggelam ke dasar laut sehingga jari-jarinya berubah menjadi R akibat perubahan tekanan delta P. Jika modulus bola sebesar B, maka volume bola mula-mulanya adalah berapa? Ya. Nah, di sini kita kasih tahu nih, kalau jari-jari karena perubahan tekanan itu adalah R ya, karena dipengaruhi oleh delta P. Berarti volumenya berapa? Nah, di sini kita harus tahu nih, yang namanya modulus Bohr itu adalah perubahan volume karena adanya perubahan tekanan. Di sini kita tahu ya, perubahan tekanan yang disebabkan oleh modulus Bohr itu sama dengan B dikali delta P per V. Nah, B-nya itu adalah konstanta dari modulus Bohr-nya itu sendiri. Nah, di sini kita tahu nih, sebelum kita mencari volume awalnya, kita cari tahu dulu perubahan dari delta V-nya. Nah, di sini kita anggap volume awalnya itu adalah V, ya. Kita pura-pura nggak tahu dulu. Dan volume akhirnya itu adalah 4/3 VR pangkat 3. R, karena kan dia bilangnya dalam bentuk bola, ya. Maka kita bisa pakai persamaan ini. Dan selanjutnya, delta V-nya itu adalah V dikurangi 4/3 VR pangkat 3, ya. Ingat karena adanya tekanan dari laut berarti
volume akhirnya jadi lebih kecil gitu ya. Makanya di sini awal dikurang akhir gitu ya. V dikurangin 4/3 VR pangkat 3. Selanjutnya kita bisa ubah persamaan menjadi seperti ini. Delta P sama dengan B dikali V dikurangin 4/3 VR pangkat 3 per V. Nah, dari sini nanti kita bisa jabarin ya. Nah, kita bisa pindah ruas ini. Delta P per B sama dengan V dikurangin 4/3 VR pangkat 3 per V. Tujuannya apa? Nanti bisa buat dicoret-coret gitu ya. Nanti kan kita tahu ya, ini nanti bisa disederhanakan. Misalnya gini, ini kan V dibagi V tinggal 1, dikurangin 4/3 VR pangkat 3 dibagi V, sehingga bentuknya menjadi seperti ini ya. Selanjutnya kita akan cari V-nya ya, berarti ini tinggal pindah ruasin aja ya. Bisa aja seperti ini. Jadi nanti 4/3 VR pangkat 3 per V sama dengan 1 dikurang delta P per B ya. Ini yang dipindah ruasin ke kiri dan delta P per B-nya dipindah ruasin ke kanan. Nah, dari sini nanti kita dapat ini kalau V-nya itu sama dengan 4 VR pangkat 3 per 3 dikali buka kurung 1 min delta P per B. Ya, nanti yang ininya dipindah ruasin ke kanan gitu ya. Pokoknya nanti ditukar-tukar aja gitu ya. Ini dipindahin, nanti V dinaikin, terus ini dipindahin ke sebelah kanan gitu ya. Nanti bakal saling kebalikan gitu ya. Maka nanti didapat ini V-nya menjadi seperti ini. Nah, kakak rasa untuk materi kali ini cukup ya. Jika kalian suka sama materinya, kalian bisa subscribe channel YouTube kami. Dan kalau misal kalian mau lebih update dengan materi yang ada di channel YouTube kami, kalian bisa download aplikasinya di Google Play gitu ya, di Ayo Privat. Dan kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa menghubungi kami di Ayo Kita Privat. Di sini kita bakal belajar bareng-bareng dan pinternya bareng-bareng. Terima kasih.